Pernikahan 2 minggu lagi, sudah kutunggu selama 4 tahun. Tapi sekarang, tunanganku Han MU malah setuju untuk menikah dengan teman masa kecilnya. Han MU, kita akan menikah minggu depan. Tapi sekarang kau setuju menikah dengan orang lain? Apa kau pernah mempertimbangkan perasaanku? Kau anggap aku apa? Shinyo. Aku dan Qianya tumbuh besar bersama. Dia terpaksa minta bantuanku untuk mendapatkan kembali hak asuh anaknya. Lagi pula ini hanya pernikahan palsu. Begitu kasusnya selesai, kami akan bercerai. Kita masih bisa menikah nanti. Apa untuk mendapatkan hak asuh harus menikah? Apalagi ini terjadi tepat sebelum pernikahan kita. Sejak menikah, Qianya hanya menjadi ibu rumah tangga. Dia tidak punya pekerjaan atau penghasilan. Semua kebutuhan hidupnya bergantung pada keluarga suaminya. Jadi jika dia ingin memenangkan kasus ini, dia harus menemukan suami dengan penghasilan tinggi untuk membuktikan bisa menghidupi anaknya. Kalau tidak, sulit memenangkan kasus ini. Qianya tidak bisa menemukan orang lain, jadi hanya bisa minta bantuanku. Apa kau memikirkan perasaanku? Aku hanya membantu teman. Lagipula, Apa bedanya kita menikah lebih cepat atau lebih lambat? selain itu, dalam perjanjian pranikah sudah jelas tertulis. Aku menikah dengannya hanya untuk membantunya mendapatkan hak asuh anak, untuk tanggung jawab lainnya. Aku tidak perlu melaksanakannya. Kau sama sekali tidak merasa ini masalah? Sushinuo, kau tidak ada habisnya ya? Pengacara sudah datang. Han MU, kapan kau sampai? Sebentar lagi. Oh ya, sebelumnya sudah kukatakan padamu. Qianya mengalami pendarahan hebat saat melahirkan Tongtong. Dia sulit hamil lagi setelah ini. Jadi Tongtong adalah satu-satunya anaknya. Kuharap kau bisa memahami perasaannya sebagai seorang ibu. Persidangan besok, malam ini, aku harus berdiskusi dengan pengacara tentang detailnya. Kau bisa pergi ke reuni sekolah sendiri. Sayang Nuo, kau bilang akan menikah. Baju bridesmaid warna apa yang cocok denganmu? Ran. Tidak usah memilih. Aku akan ganti pengantin pria. Ah sayang, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Sudahlah, nanti kita bicara langsung. Ceritakan dengan baik kepada Qian Rania. Nggak usah dibahas dulu. Ketemu di reuni kelas ya. Nyo di sini. Han MU kok nggak datang? Han MU ada urusan dadakan, nggak bisa datang. Sinuo, dia nggak datang hari ini. Nah, minuman ini harus kamu minum gantinya dong. Betul? Sinuo, selamat ya, keinginanmu terkabul. Mau menikah sama Han MU? Iya, Han MU si cowok populer kampus kita. Dia kan terkenal sebagai pria dinginan tampan. Sekarang malah berhasil direbut oleh Sushinuo. Nggak usah bicara panjang lebar, karena ini aja harus minum satu. Minum satu. Ternyata buku yang dia suka baca jenisnya kayak gini. Han MU, si penggemar kecilmu datang lagi nih. Semangat Han MU. Han MU, gimana? Parah enggak? Nggak apa-apa. Masa enggak apa-apa? Tanganmu, kok banyak banget darahnya? Tunggu sebentar, aku bawa perlengkapan perban. Sushinuo, isi tasmu lumayan lengkap ya. Beberapa hari ini cuaca panas, jangan kena air dulu, gampang infeksi. Ini siapa yang kasih? Wajar aja, hari ini kan ultah Han MU. Pasti Sushinuo yang kasih. Sushinuo ini jago juga yang ngasih hadiah. Semua barang favorit Han MU. Dengerin nih. Bola basket ini susah banget dibeli, aku iri banget sama kamu. Kalau ada cewek yang baik kayak gini ke aku
aku udah terima dia. Sus Hinuo, kita pacaran yuk. Ran, Han MU udah setuju pacaran sama aku. Beneran? Sinuo, aku mau wawancara kamu nih. Sebentar lagi kamu mau nikah sama Han Emyu. Sekarang perasaan kamu gimana? Siapa bilang aku mau nikah sama Han MU? Aku mau putus sama dia. Kamu mau putus sama Han Emyu? Serius nih? Bukannya kalian mau nikah? Jangan-jangan kamu bertengkar sama Han MU? Dia mabok, ngomong ngawur, jangan dianggap serius. Aku juga heran, masa Sus Hinuo tega? Putus sama Han MU, ya kan? Kayaknya sih cemas sebelum nikah. Iya, cemas sebelum nikah. Oh gitu, kirain aku ada kesempatan. Emang ada urusan apa kamu? Sus Hinuo cuma punya Han MU sendirian. Han MU, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kau brengsek. Dia brengsek. Sushernua, Desar Otak Sinta. Aku tahu kau bercanda. Aku akan segera meminta Hanmu MU menjemputmu pulang. Han MU ini. Halo, Han MU, kau di mana? Mantan suamiku menemukan tempat tinggal baruku. Dia terus menerobos pintu rumahku. Aku sangat takut. Bisakah kau segera datang? Kianya, kau laporkan ke polisi dulu, aku segera ke sana. Ran, aku ada urusan mendesak, sebentar lagi. Tolong antarkan Hinuo pulang. Han MU, aku meneleponmu untuk menjemput tunanganmu pulang. Bukan sekadar bertemu lalu pergi. Terserah, aku juga tidak berniat mempertahankannya. Kau punya banyak kenalan, bantu aku sebarkan pengumuman pernikahan. Katakan dalam 2 minggu aku akan menikah. Siapa yang mau menikahiku? No, aku serius. Kau mau ganti pengantin pria? Benar. Seumur hidup, aku tidak akan menikahi Han MU. Kau sahabatku, bantu aku selesaikan ini. Nuo tenang, serahkan padaku. Aku akan mengantarmu pulang sebentar lagi. Kak, Nuo mau ganti pengantin pria. Kau diam-diam menyukainya selama ini, akhirnya ada kesempatan. Halo, Kudengar kau mau ganti pengantin pria. Pertimbangkan aku. aku tidak menyangka Ranran cepat sekali. Kalau direkomendasikan Ranran, pasti orangnya bisa diandalkan. Kau ada syarat. Pertama, masukkan aku ke daftar kontakmu. Jangan diblokir, jangan dihapus. Kedua, aku sekarang di Dongcheng, kau yang datang. Dongcheng, kebetulan di kampung halamanku. Baik. Aku setuju. Tapi beri aku waktu seminggu. Setelah urusanku selesai, aku akan menikahimu. Han MU, kau mengabaikan perasaan kami selama ini. Memaksa menikahi teman masa kecilmu. Kalau begitu, aku ganti pengantin pria. Halo, Profesor Qin. Kudengar Anda baru akan dipindahkan ke Dongcheng untuk memimpin proyek baru. Benar, Xiaofeng. Tapi saat ini proyek ini masih kekurangan satu peneliti inti. Aku masih mencari. Aku merekomendasikan seseorang kepada Anda. Dia pasti bisa. Baik, jika dia memenuhi syarat. Aku akan mengirim undangan secara langsung. Nuo,
Selamat datang pulang. Lagi ngapain? Ngebuang sampah. Iya juga, barang yang udah gak berguna mending dibuang cepat-cepat. Cuma numpuk di rumah. Oh iya, kabar penundaan pernikahan kita, udah bilang ke keluarga dan teman-teman? Bilang aja dibatalkan. Iya juga, soalnya sidang ini gak tahu. Kapan selesainya? Mending dibatalkan dulu. Oke. Aku akan beritahu semuanya. Bukannya dia yang paling peduli sama pernikahan ini? Kok reaksinya biasa aja dengar dibatalkan? Jangan dia marah? Tenang aja, aku akan selesaikan ini secepat mungkin. Pernikahan kita gak akan lama ditunda. Oh iya, besok aku janji sama klien, negosiasi di Jinhui. Ikut bareng aku, yuk. Oke. Apa ini cuma perasaanku, Su Xinwo? Rasanya dia kayak orang yang beda. Selamat datang. Hai. HP-ku mana ya? Han Emyu, bisa teleponin HP-ku gak? HP-ku hilang nih. Paman Han MU. Pelen dong. Kok mereka datang? Oh, aku yang suruh mereka datang. Pagi ini aku dapat info. Bos Jen yang mau kita temui hari ini. Si Zirang yang sangat mementingkan keluarga. Sangat menyayangi istri dan anaknya. Jadi aku suruh Kianya dan anaknya datang buat acting jadi istri dan anakku. Xinwo, hari ini kamu jadi sekretaris dulu. Ayo jalan. Han Emyu, kamu selalu begitu. Ngapain aja sesukanya, gak pernah komunikasi sama aku. Gak pernah mikirin perasaan aku juga. Gak nyangka, Bos Han masih muda banget. Anak sudah besar begini. Iya, kalian berdua terlihat sangat harmonis. Ayo. Suamiku sangat mencintaiku. Ini siapa? Oh, ini sekretarisku. Ayo kita duduk dulu. Baik. Dokumen. Shinyo, tolong antar Bos Jen. Kami menunggumu di gerbang utama. Silakan berdua lewat sini. Ayo naik mobil. Paman Han MU. Temanku memberiku 3 tiket pameran teknologi. Sekarang ajak aku main ke pameran teknologi dong. Tentu saja Bol, tapi paman masih perlu mengantar Tante Xinwo pulang dulu. Tidak Bol, Paman. Kalau terlambat sedikit, pameran teknologi sudah selesai. Lagi pula hujannya tidak deras. Dia kan sudah dewasa. Bisa naik taksi pulang sendiri. Tong-tong, Tante masih kehujanan di luar. Kamu tidak boleh seenaknya seperti ini. Aku akan bawa mereka ke pameran teknologi dulu. Kamu tunggu di sini sebentar. Nanti aku jemput kamu lagi. Aku tidak bawa HP. Tunggu, aku tidak bawa HP. Aku tidak bisa panggil taksi.
Guru Qin. Kenapa Anda di sini? Katanya Anda mau kembali ke Dongcheng. 2 tahun lalu. Saya mengundang Anda bergabung dengan tim proyek penelitian biologi saya. Tapi Anda memilih Han MU dan melewatkan kesempatan ini. Sekarang, Bisakah Anda bergabung dengan kami? Guru Qin, tidak terasa sudah 2 tahun. Anda masih mau memberi saya kesempatan ini. Kali ini, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Sudah sampai. Sudah cukup. tunggu. Malam ini Yuchianya dan Tong Tong akan datang makan di rumah sekitar jam 6 sampai. Kamu siapkan makanannya dulu. Halo, dia berani mematikan teleponku? Biasanya aku yang mematikannya. Ini pertama kalinya dia mematikan teleponku. Mungkin karena kamu tidak mengantar Susino pulang. Dia marah. Apa yang perlu dimarahi? Nanti malam aku pulang. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Sudah, jangan marah. Ayo kita lihat pameran. Ayo pergi. Aku demam. Pergi mandi air panas dulu. Tidur yang nyenyak. Tunggu aku di sini sebentar, nanti aku jemput kamu. Aku tidak bawa HP. Tidak bisa panggil taksi. Aku ternyata tidur sepanjang sore. Lihat gone? Samuel mendokan kita, Susernua. Setelah kita menikah, kita bertiga akan menjadi satu keluarga, dan kamu. Hanya selingkuhan yang tidak pantas dilihat. Kalau kamu sangat menyukai sampah ini, maka aku akan memberikannya padamu. Nuo, tanggal berapa kamu berangkat? Aku akan menjemputmu. Halo, siapa ini? Kenapa memanggil tunanganku? Nuo, bicara dong. Halo. Ini nomor siapa? Kenapa dia memanggilmu Nuo? Dan menanyakan jam berapa kamu berangkat? Han MU yang kuingat. Selalu bermuka dingin, acuh tak acuh pada segala hal. Han MU, dia adik teman sekelasku, kakinya terkilir. Aku cuma bantu sementara. Han MU, kamu tidak ada hal lain yang ingin ditanyakan? Aku ada kelas praktikum duluan ya. Han MU, aku sangka suatu hari bisa melihat Han MU cemburu padaku. Dulu, pasti aku akan senang dan memberitahu semua orang. Tapi sekarang, aku tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. KMU, ini pasti telepon penipuan. Sekarang telepon penipuan sangat merajalela. Mereka bisa mencari informasi identitas dengan sangat jelas. Memanggil nama panggilan pasti penipuan. Benarkah? Paman, aku lapar, ingin makan ayam panggang. Kamu sudah masak belum? Belum. Apa di telepon tadi aku tidak menjelaskan dengan jelas? Aku menyuruhmu memasak sebelum jam 6. Kamu menganggap perkataanku sebagai angin lalu ya? Aku tidak enak badan hari ini, tidak mau masak. Apa kamu masih marah karena Aku akan menikah dengan Qianya? Tidak. Paman, Tong Tong lapar. Ayo. Dengar, apapun alasannya hari ini, masakan ini
Harus kamu yang buat. Han MU, aku sedang demam tinggi. Tubuhku lemah. Kamu tidak melihatnya sama sekali? Ngapain lihat aku? Lei Kyukin. Sudahlah. Perasaanku, kamu nggak pernah peduli. Baik, aku lakukan. Han MU, ini terakhir kali aku masak untukmu. Pusing banget. Sushinuo, kamu anak TK ya? Piring aja nggak bisa dipegang, tapi masakanmu sudah jadi. Kenapa harus dijatuhkan? Itu juga makanan favorit Tongtong. Apa kamu sengaja mau mempermalukanku? Pasti karena aku dan Tongtong datang ke sini. Bikin Sinuo nggak senang. Aku pergi saja. Sushinuwa, kamu egois dan manja. Harusnya lihat situasi dong. Ianya selama ini merawat Tongtong. Kamu masakin mereka makanan enak. Salah apa? Nggak bisa sedikit berempati? Sudah selesai? Aku mau istirahat. Aku izinin kamu pergi? Minta maaf ke mereka berdua. Kamu demam. Panas banget. Kalau kamu sakit, harusnya bilang dari tadi. Aku nggak bakal maksa kamu masak. Tapi aku udah bilang. Nggak dengar ya? Aku nggak enak badan hari ini. Nggak mau masak. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Oh iya, Sinuo, kamu kan demam. Istirahat di rumah saja. Kalau enggak, Kamu di rumah dulu, nanti aku antar kamu ke rumah sakit sendirian. Han Inyu. Antara Yukiania dan aku. Kamu selalu pilih mereka. Jangan buru-buru. Aku segera kasih kamu kebebasan. Halo, Kak Jing. Aku mau resign. Masuk. Sinuo, beneran mau pergi? Jangan-jangan jadi bos, ganti posisi ya? Nggak, aku beneran mau resign. Posisi kepala administrasi. Cepat cari penggantinya. Kalau udah keluar dari perusahaan, mau kemana? Aku mau balik ke Dongcheng. Lagi pula keluarga dan teman-temanku di sana. Ah, tapi aku nggak tega. Waktu perusahaan baru berdiri. Cuma kita berempat, Hanemyu dan Zenki. Urus teknologi, aku urus SDM, sisanya kamu yang ngurusin. Perusahaan bisa sebesar sekarang. Setidaknya separuhnya adalah jasamu. Ya, dulu untuk mendukung Han MU memulai bisnis. Aku mengeluarkan semua tabunganku. Meninggalkan undangan penelitian dari mentor Kin. Slot di tim proyek penelitian biologi luar negeri. Lebih baik kau berikan pada orang lain, fokus membantu mewujudkan mimpinya. Tapi pada akhirnya, hanya menjadi batu loncatan untuk orang lain. Shinyo, apa ada masalah antara kamu dan Hanemyu? Ada masalah APA? Tidak ada. Jangan berpikir macam-macam. Aku pergi. Hei Rangran, aku rencana balik ke Dongcheng. Sudah beli tiket untuk hari lusa. Oak, perlu aku jemput? Apa katamu tiket untuk hari lusa? Sudah, tidak peduli lagi, ikut aku ke rumah sakit dulu. Aduh, Sekarang stok darah tipe O di rumah sakit kurang. Aku ingat kamu golongan darah O kan? dia buru-buru memanggilku ke sini, hanya untuk menyuruhku mendonorkan darah untuk Cuyatong. Sinuo, aku mohon, tolong selamatkan anakku. Dia butuh transfusi darah. Perawat, orangnya sudah datang, dia golongan O, ambil darahnya. Dia terlalu kurus, maksimal 200 ml. Tidak boleh, harus 500 ml. Kalau terlalu banyak, bisa mempengaruhi sirkulasi darah dan sistem pernapasan wanita ini. Tidak apa, dia kan sudah dewasa, donor darah sedikit tidak masalah. Ambil saja sesuai kebutuhanmu. Aku menolak. Sushinyo, sekarang bukan waktunya untuk bertingkah. Tongtong kecelakaan karena aku. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku tidak bisa lepas tanggung jawab. Sushinyo, you can't get kamu killing Senseku? Apa kamu tega melihatku masuk penjara? Lepaskan aku. Ayo, ambil darahnya.
Sakit hati? Lupakan saja semuanya. Aku antar kamu pulang. Han Ingyu. Kita putus. Sushinyo. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Kakak MU, cepat masuk. Tong Tong carry kamu. Oke, tunggu sebentar. Susinwo, aku hanya menyuruhmu datang untuk donor darah. Apakah kamu perlu memutuskan hubungan denganku karena hal ini? Aku akan menganggap tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Jangan sembarangan mengancamku dengan putus. Aku tidak bisa meninggalkan rumah sakit, kamu pulang sendiri saja. Shinyo. Nanti. Aku akan menebusnya. Kita tidak akan ada lagi nanti. Han MU, lihat, aku cantik pakai gaun pengantin ini. Ini hasil pilihanku dari belasan toko gaun pengantin. Baru bisa memutuskan. Gaun pengantin ini pilih-pilih juga sama saja. Yang penting kamu suka. Han MU, kamu tahu tidak? Untuk menjadi pengantinmu. Hari ini sudah kutunggu selama 4 tahun. Sekarang, biarkan aku yang mengakhirinya. Hubungan yang hanya tampak harmonis ini. Han Ingyu. Di sini. Tempat pertama kali kita kencan. Mari kita mulai dari sini. Dan akhiri di sini juga. Han MU, lihat, aku cantik pakai gaun pengantin ini. Gaun pengantin ini pilih-pilih juga sama saja. Yang penting kamu suka. Ngapain packing? Ada proyek kantor mau pergi? Dinas, ya benar. Dia belakangan ini. Pikirannya hanya tertuju pada Yukiannya. Mungkin belum tahu kalau aku sudah resign. Pesawat jam berapa? Pesawat jam 4 sore. Oke, aku antar kamu. Kemarin itu darurat, memanggilmu untuk donor darah tengah malam. Memang tidak ada cara lain. Aku Belly Ayam Haidam. Antak kamu butsap. Ini juga untukmu, anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Dari Kianya dan ibunya. Bantu aku lihat. 2 kalung ini. Yang mana yang bagus? Kamu mau memberiku hadiah? Menurutmu yang mana yang bagus? Pilih saja yang mana, yang penting dari kamu. Aku suka semuanya. Oh, ini. Hadiah ulang tahun untuk Kianya. Ah, sudahlah. Beli keduanya saja, nanti biar dia yang pilih sendiri. Sisanya. Bisa disimpan buat hadiah klien. Ternyata bukan untukku. Jelas-jelas beli sendiri, bilangnya hadiah terima kasih dari orang lain. Han MU, kamu memang sangat perhatian. Kondisi Tong Tong masih belum stabil. Aku akan temani mereka di rumah sakit beberapa hari ini, jadi tidak pulang. Kalau kamu sudah kembali, kirim pesan, aku akan menjemputmu. Halo, ada apa, Kianya? Oh, Aku segera ke sana. Shinyo. aku tahu selama ini. Aku memang banyak berutang padamu. Tenang saja. Begini urusan hukum Tong Tong selesai. Kita langsung menikah. Ayam hitam itu. Kamu rebus sendiri saja untuk sup. Aku pergi dulu. Han Ingyu, kita tidak akan bertemu lagi.
Han Ingyu, aku tak pernah menyangka perasaan kita akan layu seperti mawar ini. Kisah kita sudah sampai di sini saja. Pak, ke bandara. Han Mu, dulu demi dapat kontakmu. Semua teman di sekitarmu. Kuhubungi satu persatu sampai jadi pacarmu. Aku selalu ikuti keinginanmu. Tapi perlahan, aku justru kehilangan diriku. Tapi sekarang, semua ini akan menjadi masa lalu. Shinyo, Ada kabar baik. mantan suami Qianya, setuju berdamai. Pernikahan kita bisa berlangsung seperti rencana. Siapa yang taruh mawar di meja? Kenapa Undang dan Dibuang ke tempat sampah? Han Mu, kita putus. Aku akan menikah dengan orang lain. Sushinuo, kamu serius mau putus denganku? Sushinuo, mainan tarik ulermu. Sangat tidak menarik. Sushinyo, keluar sekarang. Sushinyo. Gaun pengantinnya hilang. Bajunya juga hilang. Foto pernikahan juga hilang. Nuo, kapan penerbanganmu? Aku akan menjemputmu. Tiket pesawat untuk hari lusa sudah dipesan. Han Ingyu, kita putus saja. Dia serius. Sushinuo benar-benar ingin putus denganku. Aku tidak setuju, kalau putus harusnya aku yang mengajukan. Bagaimana mungkin dia yang memutuskan duluan? Aku menolak. Sushinuo, sekarang bukan waktunya. Untuk bertingkah Sushinuo. Apa kau benar-benar tega melihatku masuk penjara? Lepaskan aku. Ayo, ambil darah. Dia masih kesal dengan kejadian di rumah sakit. Sudah kujelaskan, apalagi yang kau mau? Kemarin keadaan darurat, terpaksa memanggilmu untuk donor darah tengah malam. Itu satu-satunya cara. Aku beli ayam hitam, nanti kebuatkan sepuntukmu. Sushinuo, kau sengaja meninggalkan surat putus. Pasti ingin aku mencarimu. Baiklah. Kupenuhi permintaanmu kali ini. Han Mu, lihat. Mentor Qin mengundangku bergabung dalam proyek penelitian biologi luar negeri. Kau mau ke luar negeri? Aku berencana membuka usaha di Rongcheng. Jika kita tidak bisa tinggal di kota yang sama, lebih baik tidak usah pacaran jarak jauh. Mentor Qin. Maaf. Kuota untuk proyek penelitian biologi luar negeri. Silahkan diberikan ke orang lain. Sushinuo, kau yakin? Kesempatan ini sangat langka.
Aku sudah yakin. Aku memutuskan tinggal di Rongcheng bersama pacarku. Sinuo, tenang saja, posisi nyonya besar. Pasti milikmu. Ayo pergi. Dulu demi bersamamu, aku tinggal di kota ini. Kini tidak ada lagi yang kusayangi di sini. Permisi, mau tanya, pesawat jam 4 sore. Pintu keberangkatannya di mana? Pak, ada beberapa penerbangan jam 4 sore. Anda mau kemana? Aku juga tidak tahu dia mau kemana. Susher Niwa, kau pergi dayam-dayam. Maksudmu apa? Kamu gila ya? Maaf, salah orang. Sushinyo. Kamu di mana sih? Tunggu aku menemukanmu. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Hello, KMU, gawat. Tongtong hilang. Cepat ke sini. APA. Tongtong hilang. Kianya, jangan panik. Aku segera ke sana. Sudahlah. Sushinuo cuma cemburu dan ngambek. Bahkan jika aku tidak mencarinya, dia akan kembali sendiri. Lebih baik bantu Yukianya dulu. Carry Tong Tong. Kianya, terakhir kali Tong Tong. Selamat, Bos Han. Dapat order besar. Tong Tong, cepat. Tong Tong, kamu tidak hilang? Kianya, ada apa? Sekretaris Zhang bilang, bisnis Bos Chen sudah deal. Jadi kami siapkan kejutan untuk merayakannya. Cuma untuk siapkan kejutan buatku. Kamu bilang Tong Tong hilang? Yukianya, umurmu berapa sih? KMU, kenapa? Ada yang bikin kamu kesal? Jangan marah, kami cuma bercanda. Ini kejutan untukmu. Susher Niwa tidak datang. Biasanya. Dia selalu mengikutimu, kan? Dia baru putus denganku. Sushinuo putus denganmu? Dia malah mau nikah sama orang lain? Ah, masa sih? Masa iya dia yang begitu mencintaimu mau nikah sama orang lain? Apa kamu melakukan sesuatu yang menyakitinya? Beberapa hari lalu, Tong Tong sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku minta Sushinuo donor darah untuk menyelamatkannya. Ini seharusnya hal baik, kan? Aku tidak mengerti kenapa dia terus menyimpan dendam. Dia pasti cemburu dan marah. Ya, kan? Kamu dan Yukianya kan teman sejak kecil, ya? Tapi kamu minta Sushinuo menyelamatkan anaknya. Tentu saja dia sedikit kesal. Boss Han, jangan marah. Sushinuo ITU. Sungguh mencintaimu. Mana mungkin dia meninggalkanmu? Dan nikah dengan orang lain? Aku tahu dia tidak akan meninggalkanku, tapi dia juga tidak bisa. Mengancam aku dengan putus? Cewek itu harus dikasih kata-kata manis, dibujuk sedikit. Iya kan? Kamu coba bujuk dia, mungkin dia langsung baikan. Begini. Dengerin aku, sekarang juga ambil HP MU. Telepon dia, kasih dia kata-kata manis. Sayang, aku salah, aku tahu salahku, pulang ya. Pasti berhasil, coba deh. Dijamin. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Mungkin lagi sibuk, coba kirim pesan di WeChat. Iya, kirim WeChat, nggak sampai 5 menit pasti dibales. Suzong vegetarian sama kamu. Pasti langsung balas. Cuma 5 menit. Ingat harus tulus ya.
Sinuo, aku salah. Pulang ya. Aku akan selalu mencintaimu. Susur Nuo ternyata. Ngeblokir aku di WeChat? Nggak mungkin. Seluruh perusahaan tahu, Su Zong rela mati buat kamu. Masa iya dia ngehapus kontakmu? Nggak masuk akal. Su Hinuo kan bukan orang yang gegabah. Apalagi dia nggak sembarangan hapus kontak orang. Jangan-jangan kamu beneran ngelakuin sesuatu yang nyakitin dia? Nggak kok. Setiap hari cuma urusin kerjaan sama bos Jen. Sama bantu Kianya urus perkara. Mana ada waktu buat bikin dia kesel? Terus kenapa dong? Kalau gitu salah Su Hinuo. Kamu tahu kan, aku bukan orang yang suka cari masalah. Ini keterlaluan. Zhu Zong begitu sayang sama kamu. Nanti pas dia udah nggak marah, pasti dia yang dateng duluan. Ya udah, tunggu aja dia balik. Pas dia balik, aku bakal maksa dia minta maaf sama aku. Kalau nggak bakal aku maafin. Iya udah deh hari ini kan. Kita rayain Han Zong dapat proyek gede. Lepakin semua masalah ini ya kan? Ayo, kita toast bersama. Rayain proyek gede kita, semoga perusahaan kita makin sukses, lancar rezekinya. Naik level. Ayo, toast. Susur Nuo, kalau udah pergi, jangan balik lagi. Jangan pernah balik. Gitu aja, Han Emyu jadi milikku. Masuk. Pak Han, dokumen ini perlu Anda tanda tangani. Selain itu, apakah Anda ingin saya memesan makan siang untuk Anda sekarang? Pesan apa? Kamu lupa, Busu sudah pergi dinas. Sebelumnya, makan siang selalu dia yang siapkan untuk Anda. Sekarang dia tidak ada. Apakah Anda ingin saya memesankan untuk Anda? Pak Han yang terhormat. Waktunya makan. Coba cicipi, ini masakan baru yang aku pelajari. Daging sapi cabai favoritmu, aku tambahkan sup iga. Ayo masak. Aku lupa memberitahumu, sebentar lagi aku harus menemani klien makan. Makanan ini, kamu makan sendiri saja. Ternyata, dia sangat perhatian padaku, Su Hinuo. Setelah kamu kembali, kamu harus minta maaf yang baik. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tidak usah, aku tidak lapar siang ini. Baik. Itu, aku ingin izin sore ini, ada urusan keluarga. Harus pulang sebentar. Tidak masalah. Oh ya, Tolong tanya Zhou Jing. kapan Su Hinuo kembali? Baik. Sakit mak kambuh lagi. Obatnya habis. Halo, Zheng Qi. Antarkan aku ke rumah sakit. Aku sedang menemani klien, tidak bisa pergi. Minta sekretaris Sang yang antar kamu. Baik, aku akan telepon dia. Aku ingin izin sore ini. Ada urusan keluarga, harus pulang sebentar. Tidak, sekretaris Sang sudah pulang kampung. Halo, Kianya, aku di kantor. Sakit mak kambuh. Bisa kamu antar aku ke rumah sakit? KMU, sekarang sudah jam 10 malam. Tongtong baru saja tertidur. Aku tidak tega meninggalkannya sendirian di rumah. Bisakah kamu? Minum obat dulu, tahan semalaman, besok aku antar kamu ke rumah sakit. Dokter, tolong periksa dia sakit parah. Jika kalian datang lebih terlambat, dokter. Kami sudah mau pulang. Ayo periksa. Hinuo, kapan kamu bisa kembali?
Sinuo, jangan tinggalkan aku. Shinyo. Syukurlah, Pak Han. Anda akhirnya sadar. Kamu, Paman Liu dari keamanan? Ini aku. Anda harus berterima kasih pada abang satpam ini, jika bukan karena dia. Kalau telat dikirim, kamu bisa bahaya. Terima kasih, Paman Liu. Sama-sama, Busu biasanya. Sangat baik pada kami. Dia juga pesan. Agar aku setiap pulang mampir ke kantormu. Untuk cek masih ada orang atau tidak. Untung aku naik kalau tidak. Tak ada yang tahu kamu pingsan. Ternyata dia khusus berpesan. Kenapa kota kedaya hari raya ini kelebihan 2? Aku kurang jelas. Aku yang pesan. Termasuk tante kebersihan dan Om Satpam. Perluka? Sedala, terserah kamu. Ternyata dia melakukan ini semua untukku. Sinuo, kamu jelas sangat mencintaiku. Tapi kenapa minta putus? Halo Han, ada kabar buruk. Dari Kak Jing, katanya. Busu tidak dinas luar. APA, dia tidak dinas? Ini tidak mungkin. Lalu kemana dia? Bagaimana kalau? Kamu kembali saja tanya langsung pada Kak Jing. Baik. Tunggu di kantor, aku segera ke sana. Pak Han ini. Zhou Jing, mana Su Sherniwa? Hanemyu tidak tahu? Sinuo sudah resign? Hanmyu. Apakah kamu bertengkar dengan Sinuo? Hubungan kalian berdua selalu kulihat. Sinuo padamu benar-benar tak ada celanya. Baiknya sudah paling baik. Kalau kamu benar buat dia marah. Balikan barang kesukaannya, buat dia senang. Kamu tahu dia suka APA? Dia suka apa? Han Mu, penyanyi ini. Sangat kusuka. Lain kali aku mau nonton konsernya. Konser apaan sih? Enggak kenal pula. Nonton juga buang duit. Tiger. Oh, Dulu dia selalu bilang mau nonton konser. Tapi aku tidak tahu dia suka artis mana. Kalian sudah bersama bertahun-tahun, masa ini saja tidak tahu? Pantasan dia resign tidak bilang. apa katamu? Dia resign? Ini mustahil. Perusahaan ini. Dulu kita berempat yang dirintis. Mana mungkin dia pergi begitu saja? Benar, dia sudah resign. Lihat, ini surat pengunduran dirinya. Dulu waktu dia bilang mau resign. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Aku sudah bilang, kamu suruh aku putusin sendiri. Hanmyu tahu, Sinuo mau keluar dari perusahaan? Sudahlah, mereka berdua pasti sudah berdiskusi. Oh, waktu itu ternyata. Waktu Sinuo ngajuin resign, langsung packing barang dan pergi hari itu juga. Hanmyu, Semuanya udah dibawa pergi. Gak ada sisa, dia benar-benar pergi. Dia benar-benar meninggalkanku. Hanmyu. Hari Sinuo pergi itu biasa aja. Kayaknya bukan keputusan dadakan. Kalau memang ada masalah di antara kalian, hormatin aja keputusannya. Nggak boleh. Aku nggak setuju. Selama aku belum tanda tangan, surat resign itu nggak sah. Yao Jing, posisi kepala administrasi jangan diisi. Aku akan cari Sushinuo dan bawa dia kembali. KMU, mau kemana? Aku mau cari Sushinuo. Hanemyu nggak boleh cari Sinuo. Jangan pergi. Aku datang buat bahas kontrak. Lepesan. Sushinuo, tanpa izinku. Kamu nggak boleh pergi. Sama sekali nggak boleh. Sushinuo, lebih baik kamu pergi untuk selamanya. Hanemyu harus jadi milikku. Sushinuo, kamu lebih baik tunggu dengan baik. Di bandara buat aku. Sushinuo.
Selamat datang pulang. Ini semua. Kamu yang siapin? Gimana? Suka nggak? Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, kita bisa bikin. Pernikahan adat Tionghoa. Besok aku suruh kirim lagi. Gaun pengantin dan perhiasan tradisional. Nggak, aku suka kok. Aku cuma nggak nyangka kamu udah siapin semuanya dari dulu. Pasti dong, harus disiapin dari awal. Soalnya aku udah nunggu hari ini selama 3 tahun. Nuo, kamu benar-benar nggak ikut. Balik ke Dongcheng? Hang. Aku ingin tinggal di sini bersama orang yang kusukai. Orang yang kusukai, Nuo. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu, kamu juga orang yang kusukai. Tidak menyangka. Saat aku mengejar bulan, aku juga bulan di mata orang lain. Su Xinyo. Kamu pergi kemana sebenarnya? Tanpa izinku, berani kamu pergi dariku? Kalau kamu berani menikah dengan pria lain, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku tidak percaya selain aku. Kamu bisa menemukan pria yang lebih baik. Maaf, cowok ganteng. Xinyo. Kembali ya? Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku mohon kembalilah ya. Su Xinyo, bukankah kamu bilang dalam hidup ini, paling mencintaiku, bagaimana bisa meninggalkanku? Bisakah kamu muncul di hadapanku sekarang? Xinyo, kamu kembali. Xinyo, kamu. Ternyata bukan Xinyo. Halo, apakah Anda Tuan Hanem Yuhan? Ya, aku. Ada APA? Ini adalah sebulan yang lalu. Nyonya Susino memesan setelan pria di toko kami. Tolong tanda tangani penerimaannya. Xinyo memesan setelan untukku. Kenapa aku tidak tahu? Tunggu. Han Mu, aku ingin memberimu setelan jas khusus. Untuk dipakai saat kita menikah, berdiri dong. Aku ukur ukuranmu, ya? Ngapain diukur? Ambil saja baju yang pernah kupakai. Ukur sedikit saja sudah cukup. Xinyo, di mana dia? Kenapa tidak dia sendiri yang mengantarnya? Sebelumnya Nona Su bilang akan mengambil sendiri di toko. Lalu diubah menjadi pengiriman ke rumah, dari ucapannya. Sepertinya dia akan meninggalkan Dongcheng, tidak bisa mengambil sendiri. APA. Dia bilang kapan akan pergi? Su Xinyo, kamu begitu perhatian padaku. Bagaimana bisa tega meninggalkanku begitu mudah? Nona Su menelepon ke toko sekitar 5 hari yang lalu. Apakah dia sudah lama ingin meninggalkanku? Bahkan baju pernikahan sudah kamu siapkan. Aku tidak percaya kamu akan meninggalkanku. Hello, Bulletin. Xiao Mu, apakah kamu bertengkar dengan Nuo? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Dia bahkan tidak menerima teleponmu? Iya, terakhir dia menelepon bilang pernikahannya dibatalkan. Aku merasa ada yang tidak beres. Apa kamu menyakitinya? Nuo anak yang baik, patuh dan berbakti. Kalau ada kesalahan, cepat minta maaf padanya. Jangan sampai kehilangan menantu sebaik ini. Bu, tenang. Aku pasti tidak akan kehilangan menantumu. Su Xinyo. Aku pasti akan menemukanmu. Hello, Qianran. Apakah Xinyo pernah menghubungimu belakangan ini? Han Mu, meski aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Karena kamu tidak pantas menerima cinta Nuo. By Qianran. Apa maksudmu? Tolong jangan telepon aku lagi. Kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk Xinyo. Pasti ada orang lain yang bisa, jadi tolong jangan ganggu dia.
Halo. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Apa maksud perkataan Bai Qianren? Apakah Xinhuo benar-benar akan menikah dengan orang lain? Halo Zengqi, apakah kamu punya kabar tentang Xinhuo belakangan ini? Baiklah, aku akan tanya Yao Jing. Zhou Cheng, apakah Xinhuo pernah menghubungimu belakangan ini? Tidak. Saat dia mengundurkan diri, apakah dia memberitahumu ke manajer pergi? Dia bilang akan kembali ke Dongcheng. Dongcheng. Baik, Zhou Cheng. Semua urusan perusahaan belakangan ini serahkan pada kamu dan Zengqi. Aku akan pergi ke Dongcheng. Xu Xinyo. Tanpa izinku, kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Kali ini aku pasti akan menemukanmu dan menanyakan semuanya dengan jelas. Ini semua disiapkan sesuai ukuranmu. Ukuranku? Ran-Ran yang memberitahumu? Aku merasa seperti diatur oleh kalian berdua. Bersekongkol. Masih ada waktu untuk kabur? Sudah terlambat. Tangan ini tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Kamu baru saja kembali dan belum punya kendaraan. Mobil ini untukmu. Mulai sekarang, kemanapun kamu ingin pergi, tinggal berkendara saja. Kamu sudah menyiapkan begitu banyak untukku. Tapi aku... punya apa untukmu? Nuo, kamu tidak perlu menyiapkan apapun untukku. Yang penting kamu sudah kembali. Mau makan apa? Aku akan masak untukmu. Tak kusangka, anak orang kaya seperti kamu bisa masak juga. Meremehkan siapa? Kamu tunggu saja keahlian masakku. Akan membuatmu terpesona. Ayo. Chufeng, biar aku bantu. Ah, tidak usah, tidak usah. Kamu duduk dan istirahat saja. Sejak pertama melihatmu tadi, aku langsung merasa wajahmu pucat. Dan kurus sekali. Aku sudah menyiapkan supaya untukmu, nanti. Minum banyak ya. Makanannya sudah siap? Belum. Apa penjelasanku di telepon tadi tidak cukup jelas? Aku menyuruhmu menyiapkan makan sebelum jam 6. Apa perkataanku? Hanya angin lalu bagimu? Aku tidak enak badan hari ini. Aku tidak mau masak. Aku beritahu kamu, apapun alasannya hari ini, kamu harus masak makanan ini. Han Mu, aku sedang demam tinggi dan tubuhku lemah. Apa kamu sama sekali tidak melihatnya? Lihat aku ngapain? Masaklah. Ternyata, di mata orang yang benar-benar peduli padamu, meski kamu tidak berkata, dia tetap bisa melihatnya. Wah, Coba cicipi. enak. Tak kusangka keahlian masakmu bagus sekali. Dan, ada aroma rempah tradisional yang lembut. Indra pengecapmu cukup tajam. Aku sengaja menambahkan 7-8 jenis rempah. Untuk menguatkan tubuhmu. Setelah kita menikah nanti, aku akan masak untukmu setiap hari. Akan kubuat kamu gemuk dan sehat. Setuju? Maaf Chufeng, untuk sementara. Aku tidak bisa menikah denganmu. Apa katamu? Apa kamu menyesal mau menikah denganku? Bukan, ini tentang mantan mentorku. Yang membentuk tim proyek di sini. Beberapa hari lagi aku harus pergi ke sana. Profesor Qin. Kudengar kamu akan kembali ke Dongcheng. 2 tahun lalu, aku mengundangmu bergabung dengan tim riset biologi kami. Tapi kamu memilih Han Mu. Sekarang, bisakah kamu bergabung dengan kami? Guru Qin tidak menyangka setelah 2 tahun. Anda masih bersedia memberi saya kesempatan ini. Kali ini, Anda tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Bagus, tapi kamu harus siap mental. Karena tingkat kerahasiaan proyek ini cukup tinggi. Sejak kamu menerima undangan ini, di masyarakat, tidak akan ada informasi tentangmu yang bisa ditemukan. Selain itu, selama masa penelitian proyek, akan dilakukan pengelolaan tertutup penuh.
Jadi, kamu tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Saya dengar kamu akan menikah. Perlu pertimbangkan lagi? Tidak perlu. Sekarang, saya mengerti. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan menghalangi masa depanmu. Baik Chu Feng. Kamu benar-benar mengangkat batu untuk memukul kaki sendiri. Bagaimana kamu tahu tentang Profesor Qin? Oh, saya dengar Profesor Qin di Universitas Dongcheng mengadakan kelompok proyek. Maaf, Chu Feng. Nuo, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan selalu mendukungmu, bahkan menunggu seumur hidup. Aku rela. Tapi, sebelum kamu melapor, penuhi dulu satu keinginanku. Ya. Keinginan yang kamu katakan adalah berfoto bersama aku. Iya, kita sudah bersama begitu lama. Tidak ada satu foto bersama pun. Sekarang kamu kembali. Aku harus banyak memotret. Han Emyu, ini hari pertama kita pindah ke rumah baru. Ayo berfoto untuk mengingatnya. Kamu tidak bosan? Kenapa apa-apa mau difoto? Kalau mau foto, foto sendiri, jangan ajak aku. Sinuo, sebenarnya ini tidak penting. Asalkan kamu ada di sampingku, aku sudah sangat puas. Xiu Xinyo, Fu Feng, ayo berfoto bersama lagi. Ya, kita mau foto di mana? Foto di kantor catatan sipil. Sinuo, kamu setuju untuk menikah denganku? Aku akan menikah. Ayo, sekarang juga. Xiu Xinyo. Apakah aku salah lihat? Mungkin karena aku terlalu ingin menemukan Sinuo. Jadi aku berhalusinasi. Ya benar juga. Selain aku, Su Sinuo tidak mungkin berjalan bersama pria lain, apalagi berpelukan. Su Shernua, kemana pun kau pergi, aku pasti akan menemukanmu. Ayo, lihat ke kamera. 2, 3, senyum. Selamat kepada kalian berdua, semoga bahagia. Harapanku akhirnya terwujud. Kamu menaruh surat nikah di sini. Bukankah itu berlebihan? Benda berharga seperti ini tentu harus disimpan di brankas. Tenang saja, brankas ini sangat aman. Pasti tidak akan ada masalah. Nona, aku lihat kamu sudah menunggu lama di sini. Kantor catatan sipil tutup jam 5, bagaimana kalau kamu kembali besok saja? Aku akan menelponnya lagi. Halo Han Emyu, kenapa kamu belum datang? Kantor catatan sipil hampir tutup. Ini kan hanya urusan menikah, kapan saja bisa. Aku sedang menemani klien minum, dulu ya. Halo. Ini sudah ketiga kalinya kita janji untuk menikah. Tapi, dia tetap tidak datang. Han Emyu, surat nikah yang dulu tidak kau hiraukan. Hari ini aku daftarkan dengan orang lain. Nuo, aku janji, surat nikah ini tidak akan menjadi belenggu untukmu ke depan. Kamu tetap bisa menjadi dirimu sendiri. Aku akan selalu menemanimu, ya. Sebenarnya, hari ini kita menikah. Orang tua kedua belah pihak seharusnya bertemu dan makan bersama. Tapi orang tuaku di luar negeri, tidak bisa pulang sekarang. Bagaimana kalau kita kunjungi paman dan bibisu dulu? Sekalian beritahu mereka kabar pernikahan kita. Bagus, kebetulan aku belum memberitahu orang tuaku sejak pulang. Kita beri mereka kejutan. Baik. Sebenarnya, kamu tidak perlu membeli banyak barang. Ini kan bukan pertama kalinya kamu bertemu orang tuaku. Tapi ini pertama kalinya aku datang sebagai menantu. Sopan santun harus tetap dijaga. Ayo, naik mobil. Han Ingyu, aku sudah bertemu dengan orang tuamu. Kapan kamu mau ikut aku pulang untuk bertemu orang tuaku? Akhir-akhir ini aku sibuk banget di kantor. Kamu kan tahu, tunggu dulu ya. Nanti kalau waktunya pas, aku pasti akan ikut kamu pulang untuk bertemu orang tua. Han Emyu, mulai sekarang orang tuaku. Nggak perlu kamu temui lagi. Sus Hinuo, kamu di mana sih?
Sushinyo. Mobil mewah kayak gini. Bukan tipe yang bisa dibeli Sushinwo. Aku ini kenapa sih? Aku sampai mikir Sushinwo bisa naik mobil mewah kayak gini. Aku bantu bawa 2 barangnya. Nggak usah, barang-barang ini nggak berat kok. Ayo pergi. Ayo kita masuk. Waduh, rencananya sih sekarang ini. Kita seharusnya lagi menghadiri pernikahan Nunwo. Entah kenapa, pernikahan yang bagus tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Yah, dibatalkan juga bagus sih. Aku dari dulu nggak terlalu suka si HMU itu sama Nunwo kita. Pacaran lama banget, sampai sekarang. Belum pernah sekalipun datang ke rumah untuk ketemu kita. Kita cuma pernah lihat fotonya doang. Kamu tahu nggak? Ran bilang ke aku, kau kenyal, Bai Chifeng. Dari dulu jam-jam suka sama Nunwo kita. Tahu. Kalau bukan karena Nunwo, nggak mau lepas dari si Hanemyu itu. Aku pengen banget ngejodohin dia sama Xiao Feng. Haha, iya sih. Ayah, ibu. Wah. Aku pulang. Wah, Nono Xiao Feng. Paman, Tante. Hahaha, anak ini, pulang kok nggak ngabarin dulu. Iya tuh, Ini kan mau kasih kejutan. Xiao Feng, kamu datang aja udah senang, bawa-bawa barang banyak lagi. Ayo duduk, duduk. Ayo duduk. Kalian minum teh dulu ya, aku potong buah dulu. Bu, jangan repot-repot dulu. Ini kan bukan orang lain, lagi pula aku ada hal penting. Pengumuman untuk kalian. Apa itu? Ayah, ibu, aku dan Bai Chufeng sudah menikah. Haha, kapan ini terjadi? Baru pagi tadi, tapi karena waktunya mepet. Jadi kami belum sempat memberitahu ayah dan ibu. Mohon maaf ya. Hahaha. Tapi tenang saja, aku pasti akan memperlakukan Sinwo dengan baik, tidak akan mengecewakannya. Bagus-bagus, duduk-duduk. Kalian rencananya, kapan mau adakan pernikahan? Aku harus ikut proyek penelitian pernikahannya nanti dulu. Pak, tolong bantu cek. Orang bernama Sushinwo. Baik, tunggu sebentar. Apa Anda salah? Di sistem. Tidak ada informasi yang sesuai. Tidak mungkin. Yojing bilang, keluarga dan teman-temannya ada di Dongcheng, seharusnya alamat KTP-nya di Dongcheng. Pak, tolong cek lagi ya. Baiklah. Masih tidak ada. Kenapa bahkan kantor polisi tidak bisa menemukan info Sushinwo? Sushinwo, kamu di mana? Terima kasih. Nuo, kamu pergi saja, nanti pulang. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Tenang, setelah proyek selesai, aku akan kembali. Sushinwo, akhirnya aku menemukanmu. Sushinyo. Sushinwo Jian pergi. Sushinyo. Aku dengar suara Han MU. Sushinwo Jian pergi. Sushinyo. Jangan pergi. Apa yang aku bayangkan? Han MU sekarang pasti bersama Yukiannya. Mana mungkin ada di sini. Saya umumkan, proyek penelitian biologi ini telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya, saya ingin memberikan apresiasi khusus pada seseorang, yaitu ketua tim penelitian kami, Sushinyo, di bawah kepemimpinannya. Tugas yang seharusnya selesai dalam 3 tahun, bisa diselesaikan 2 tahun lebih cepat, dan hasil eksperimennya jauh melebihi perkiraan kami. Jadi, pimpinan memutuskan untuk memberikan cuti panjang untuk kita semua. Terima kasih atas kerja keras selama ini. Bagus. Selain itu, hasil penelitian kita kali ini akan segera digunakan. Jadi, selanjutnya, acara tender ini akan dipimpin oleh Sushinwo sebagai penanggung jawab utama proyek tender ini. Terima kasih atas kepercayaan Mentor Qin dan para profesor, serta kerja keras semua anggota tim. Aku pasti akan menangani acara tender ini dengan serius, dan tidak akan mengecewakan hasil penelitian semua orang. Dokumen tender proyek ini sudah diajukan beberapa hari lagi. Acara tender akan dimulai. Tender kali ini sangat penting bagi kita. Asalkan bisa memenangkan satu proyek kecil saja, perusahaan kita bisa hidup enak selama beberapa tahun. Jadi, kita harus sangat serius. Kakak MU, kamu tenang saja. Sebagai sekretarismu, aku sudah bisa mandiri. Lagi pula Tongtong ada di rumah nenek.
tidak akan mengganggu pekerjaanku. Ditambah lagi kemampuan kerja kamu dan Sengki yang luar biasa. Aku yakin kali ini kita pasti akan menang tender. Terakhir kali bertemu Xinwo adalah di Dongcheng. Xinwo, kamu di mana sebenarnya? Apakah kita akan bertemu lagi? Wah, mobil mewah siapa ini? Ada bodyguard juga, keren banget. Iya, sangat berwibawa. Mungkin selebriti besar. Atau orang penting. Xinyo. Orang itu mirip Xinwo, tapi wajahnya tidak jelas. Kakak MU, jangan pergi. Mobil yang kita panggil sudah datang. Mungkin bukan, mana mungkin Xinwo punya. Gengsi sebesar itu. Ayo naik mobil. Nuo, aku sangat merindukanmu. Kapan kamu kembali? Hufeng, Nuo, kamu kembali? Aku sangat merindukanmu. Nuo, akhirnya aku bisa memberimu pernikahan yang megah. Kakak MU, aku dengar penanggung jawab tender kali ini. Satu universitas denganmu. Benar kan? Kalau ada hubungan seperti itu, pasti lebih mudah kan? Untung ada Qianya yang membantu. AMU, lihat sendiri, Qianya. Apapun yang dilakukannya, selalu memikirkanmu. Jangan sampai kamu mengecewakannya, jangan asal jodohkan. Di hatiku hanya ada Su Xinwo. Han MU, sudah setahun penuh, bagaimana kamu masih tidak bisa melupakannya? Suatu hari, aku akan membuatmu melihat kebaikanku. Membuatmu benar-benar melupakan Su Xinwo. Sudah setahun penuh. Mungkin Su Xinwo sudah bersama orang lain. Jangan bicara lagi. Kita datang ke Dongcheng kali ini untuk mengikuti tender. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal lain. Han MU, kamu masih belum mengerti? Su Xinwo mungkin sudah benar-benar melepaskanmu. Sudahlah. Hotel sudah dekat, aku dengar restoran ini punya banyak hidangan spesial. Sebentar kita makan dulu, lalu pergi ke tempat pernikahan. Kepiting pedas di sini enak, kamu pasti suka. iya, baik. Ayo. Lihat, ITU Su Xinwo, Su Xinyo. Di mana? Aku baru saja melihat Su Xinwo bergandengan tangan dengan pria asing, diikuti 2 bodyguard. Tidak mungkin, Su Xinwo ini bukan orang penting. Bagaimana mungkin? Ada bodyguard? Ayah, Zhengqi. Su Xinwo selain aku tidak akan berhubungan dengan pria lain. Mungkin kamu salah lihat? Mungkin aku salah lihat. Sudahlah, kita makan dulu. Su Xinwo, kamu sudah pergi 375 hari. Kapan kamu kembali? Silakan lihat, mau pesan apa? Hidangan spesial dan signature kalian, semua pesan. Nuo. Kamu mau tambah apa lagi? Hidangan signature ada 7-8, kita berdua tidak habis. Ini, 3 hidangan ini. Tambah kue labu, boleh? Ini, dan 3 di bawah ini. Terlalu banyak, kita tidak habis, pesan 3 ini saja. Lalu tambah kue labu, oke? Sepertinya suara Xinwo. Sayang, aku tunjukkan sulap, ya? Iya. Perhatikan ya. Suamiku, kamu hebat sekali. Ternyata pasangan suami istri, aku berpikir apa? Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Baru datang ke Dongcheng langsung bertemu Xinwo, Han MU. Diam saja, pesan makanan.
kalian mau minum alkohol? Aku lihat plum wine mereka. Kelihatannya enak. Enggak deh, pesan aja beberapa menu spesial, cicip-cicip aja. Jangan dong, kita bertiga kan jarang-jarang nggak bawa mobil. Minum dikit gak apa-apa kok. Udah, nggak usah. Han MU lambungnya nggak terlalu kuat. Lain kali aja. Maaf, aku lupa. Han MU, akhir-akhir ini kan kamu sering ada acara. Kalau bisa nggak minum alkohol, sebisa mungkin jangan minum. Kalau terpaksa harus minum, jangan lupa bawa obat-obatan ini. Kalau Sinuo yang di sini, pasti dia nggak akan lupa. Neng, suamimu baik banget ya sama kamu. Sampai daging kepitingnya disuirin semua. Iya, dia emang baik banget sama aku. Kita balas budi. Aku suapin kamu udang. Buka mulut. Udang yang disuapin istri emang enak banget. Ini pasti pasangan yang lagi masa pacaran. Makan aja mesra banget. Han MU, udah dikupasin nih, coba dulu. Sinuo, kalau kamu terus-terusan manjain Han MU kayak gini, awas dia dimanja. Dia kan pacarku. Masa nggak baikin aku, baikin siapa lagi? Shinyo, aku kangen banget. Aku pengen makan udang yang kamu kupasin lagi. Sinuo, coba yang ini lagi. Dia manggilnya Sinuo. Yangchi, kamu dengar nggak tadi? Kayaknya ada yang manggil nama Sinuo. Nggak dengar. Kamu salah dengar kali, mana ada. Yang manggil-manggil Sinuo. Mungkin. Aku terlalu kangen sama dia, sampai dengar halusinasi. Su Shinyo lagi. Dari Hanemiu sampai di Dongcheng sampai sekarang. Kepalanya cuma penuh sama dia. Su Sinuo, lebih baik kamu hilang selamanya. Jangan muncul lagi di depan Hanemiu. Menurutku, kamu nggak sadar udah beruntung banget. Masa si Sinuo, cewek yang baik banget kan? Lambat lagi perhatian. Kamu malah bikin dia pergi. Sekarang baru nyesel. Aku emang nyesel kok. Kalau aja aku bisa ketemu dia lagi, pasti aku akan minta maaf yang benar-benar. Pelayan, bayar. Sayang, masakan restoran ini enak banget. Aku jadi nggak tega buat pergi. Lain kali kita makan di sini lagi ya. Boleh kan? Makanan di restoran ini enak banget ya. Aku agak nggak tega buat pergi. Kita lain kali makan di sini lagi, boleh? Kok dia bisa ngomong hal yang sama persis? Dengan Sinuo? Bahkan nada bicaranya mirip banget. Jangan-jangan, dia beneran Sinuo? Kak Emu, kamu mau kemana? Ini ruang privat khusus VIP, mohon tidak diganggu. Boleh aku masuk lihat? Kayaknya pacarku ada di dalam. Emu, kamu ngapain di sini? Katanya Susinuo ada di dalam, beneran gak sih? Dua kakak bodyguard, boleh tanya sebentar? VIP di ruangan ini, marga apa ya? Bos kami Marga Bai. Direktur grup Bai Dongcheng, dengarkan? Marga Bai, kayaknya bukan orang yang kita cari deh. Beneran bukan? Pasti bukan. Kak Emu, ayo kita pergi. Ayo. Nuo, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku pesan sesuatu di sini waktu itu, mau ambil dulu. Iya, sana. Shinyo. Beneran kamu? Shinyo. Kamu ini ngapain sih? Ngapain menghindar? Kamu tahu nggak? Aku udah keliling Dongcheng cari kamu. Seluruh penjuru kota. Selama setahun ini, kamu hilang tanpa kabar. Aku nyaris gila cari kamu. Cari aku? Bukannya kamu harusnya nikah sama Yukian ya? Sinuo, aku udah tahu. Kamu masih cemburu sama Kianya. Tenang aja. Urusan Tongtong udah disepakati. Aku dan Kianya juga nggak perlu nikah palsu lagi. Dan hubungan kita berdua beneran bersih. Ayah Shinyo. Aku udah nemenin Hanemiu setahun ini. Aku cuma teman sekaligus sekretarisnya, lebih dari itu. Nggak ada apa-apa. Ayo Sinuo, kita pulang sekarang. Nikah, kamu nggak usah khawatir. Rumah nikah, mas kawin. Semuanya udah aku siapin. Nanti aku bakal lebih sering nemenin kamu. Aku pasti bakal jagain kamu baik-baik. Lepasin. Aku nggak mau pulang sama kamu. Sinuo, kamu kenapa sih? Aku tahu. Kamu masih marah sama aku ya? Aku minta maaf padamu, maafkan aku. Kuharap kau bisa memaafkanku. Han Emu, permintaan maafmu tidak kuterima.
Maaf yang kau minta juga tidak bisa kuberi. Pulanglah kau. Aku tidak pergi. Susah payah baru kutemukan dirimu. Kenapa aku harus pergi? Aku tahu kau masih mencintaiku. Kalau tidak, kau tidak akan sembuh padanya. Aku benar-benar tulus meminta maaf padamu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Jika tidak, aku bisa memberikan hadiah untuk menebusnya. Katakanlah, mau kosmetik atau tas? Asal kau mau memaafkanku, semua akan kuberikan untukmu. Han Ingyu. Dengarkan baik-baik, antara kita bukan sekadar permintaan maaf. Yang bisa diselesaikan dengan memberikan hadiah. Sinwo, apa sebenarnya yang terjadi denganmu? Dulu setiap kali aku minta maaf, kau selalu memaafkanku. Kenapa kali ini tidak bisa? Asal kau memaafkanku, kita akan berbaikan seperti dulu lagi. Han Ingyu. Semua ini sudah terlambat. Tidak terlambat, mana mungkin terlambat? Shinyo, aku tahu kau masih marah padaku. Aku dulu memang melakukan banyak kesalahan, aku menyakitimu. Tapi sekarang aku sudah berubah. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya, asal kau mau memaafkanku. Seperti dulu lagi. Dulu, Han Ingyu. Tidak bisa balik seperti lagi. Susinwo, aku sudah merendahkan diriku. Ini yang tak memohon padamu, APA lagi yang kau jingkin diriku? Bukankah kau pernah bilang akan mencintaiku seumur hidup? Kenapa baru setahun berlalu? Baru setahun, apakah perkataanmu tidak berarti lagi? Ya, aku memang pernah berhayal. Seumur hidup. Bersamamu, tapi kau sendiri yang menghancurkan hayalan itu. Apalagi, kita sudah putus setahun yang lalu, bukan? Itu putus sepihak darimu, aku tidak pernah menyetujuinya. Kau rela melepas kesempatan studi di luar negeri untukku, menemaniku merantau di Rongcheng. Mentor Qin. Maaf, kuota untuk tim penelitian biologi luar negeri. Lebih baik kau berikan pada orang lain. Aku sudah memutuskan. Aku akan tinggal di Rongcheng bersama pacarku. Kamu rela menjadi ibu rumah tangga demi aku. Merawat makananku seharian, mengurus kehidupanku. Aku tidak percaya kamu. Kamu begitu mudahnya ingin putus denganku. Sinwo, pasti kamu sengaja membuatku marah. Kamu sangat mencintaiku, semua orang di sekitarku tahu. Sinwo, kamu tahu aku sakit mak. Jadi kamu menyiapkan obat mak di kantorku. Kamu takut aku tidak makan tepat waktu, jadi setiap hari kamu masak. Makan siang bersamaku. Kamu begitu tulus mencintaiku. Bagaimana mungkin tiba-tiba bilang tidak cinta lagi? Aku memang pernah mencintaimu. Kamu juga pernah menjadi duniaku. Tapi semua itu sudah berakhir setahun yang lalu. Sekarang, aku tidak merasakan apa-apa lagi padamu. Aku tidak percaya, Susinwo. Aku tidak percaya. AMU, tenanglah. Bicaralah baik-baik. Sinwo, kalian sudah putus setahun. Kamu tidak tahu, dia seperti orang gila mencarimu. Begitu ada sedikit petunjuk, dia langsung terbang ke sana. Ya, kalian sekarang sudah putus. Tapi putuskan bisa balikan lagi. Kasih dia kesempatan lagi. Ayah, Shinyo. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Biarkan aku mengejarmu lagi, memenangkan hatimu lagi. Dulu, kamu yang mengaku padaku. Kali ini, giliranku mengejarmu. Nanti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kalau kamu tidak mau kerja di perusahaanku, aku akan carikan pekerjaan lain untukmu. Kalau kamu mau nonton konser, aku akan tinggalkan pekerjaanku, temani kamu pergi. Dulu duniamu berputar di sekitarku. Nanti hidupku akan berpusat padamu. Han Mu, mawar yang sudah layu. Tidak peduli seberapa banyak kamu siram atau pupuk. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Seperti perasaan kita dulu. Sudah berakhir, tidak bisa disambung lagi. Duniamu tidak bisa tanpamu. Asal kamu kasih aku kesempatan, kita bisa rukun seperti dulu. Han Mu, sekarang aku melihatmu. Hanya sebagai wajah yang familiar saja. Di hatiku, tidak ada sedikit pun gejolak untukmu. Pulanglah. Kita tidak mungkin balikan. Kenapa kita tidak bisa balikan? Apa kamu masih berpikir? Aku dan Kianya sudah menikah? Kami berdua benar-benar tidak menikah. Masalah Om juga sudah diselesaikan dengan baik. Tidak akan ada masalah lagi. Bukan, aku yang akan menikah. Kamu akan menikah? Chen-Gian Pakai. Kebohongan konyol seperti ini, aku tidak percaya. Aku tidak perlu bohong tentang hal seperti ini. Pernikahanku akan dilangsungkan 2 hari lagi. Jika kalian mau, silakan datang. Susinwo, aku mencarimu selama setahun penuh. Sekarang kamu bilang mau menikah dengan orang lain. Kamu tega sama aku? Aku sudah berulang kali memohon padamu, kamu masih mau aku bagaimana lagi? Apa aku harus berlutut memohon padamu? Kamu tidak perlu memohon padaku lagi. Hal-hal yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Kita tidak akan ada hubungan lagi. Orang yang mau kamu nikahi itu, apakah dia yang marga bayi itu? Apa karena dia punya kekuasaan dan harta? Karena dia orang kaya? Jadi kamu memilih dia dan meninggalkan aku? Terserah kamu mau berpikir apa. Susinwo, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku mencarimu selama setahun, sekarang kamu malah cari orang kaya. Kamu tidak tahu malu, aku sangat kecewa padamu. Han Mu, sejak masa kuliah. Kita bersama selama 4 tahun. Aku mengorbankan kesukaanku. Mengorbankan mimpiku, fokus hanya padamu.
Untukmu, aku membantumu berbisnis, merawat kebutuhanmu. Tapi di hatimu, aku orang seperti itu? Tidak, tadi aku terlalu emosi. Aku juga terlalu marah. Aku baru bilang begitu, kebaikanmu padaku. Sebenarnya aku tahu, Sus Hinwo. Kita berhenti bertengkar, pulang yuk? Itu bukan rumahku lagi. Sinwo, aku mohon, jangan bertengkar lagi ya. Sekarang pulang sama aku, pulang dan kita nikah. Han Emyu, sadarlah, ya? Kamu tidak benar-benar mencintaiku. Tidak benar-benar ingin menikah denganku. Hanya saja, kamu butuh pembantu yang patuh dan rela berkorban. Sekarang, pembantunya mau pergi. Kamu tidak nyaman, kamu menyesal. Bukan begitu. Han Emyu, aku bilang sekali lagi, aku tidak akan menikah denganmu. Lupakan saja. Shinyo. Dulu aku salah. Mulai hari ini, aku bersumpah. Aku tidak akan mengabaikan perasaanmu lagi. Mulai sekarang, semua hal besar dan kecil di rumah. Semua kamu yang tentukan. Kamu suruh aku ke timur. Aku tidak akan ke barat. Kamu suruh aku jaga jarak dengan lawan jenis. Aku tidak akan kontak dengan mereka lagi. Aku mohon padamu. Pulanglah bersamaku. Shinyo, aku belum pernah melihat kakak Emyu merendahkan diri seperti ini untuk memohon. Kasahanlah dia, maafkan dia sudah tahu segalanya. Kenapa kamu tidak bersembunyi dengan baik? Kenapa kamu muncul? Kenapa kamu belum menghilang? Sus Hinwo, bagaimana bisa kamu memukul orang? Kakak Emyu, dia dimanja oleh anak orang kaya. Sampai berani memukulku. Sushinyo. Sekarang juga minta maaf pada Kianya. Cepat minggir. Bagaimana? Hanya keseleo kaki. Maaf ya semuanya. Shinyo. Kamu tidak apa. Kamu adalah kakaknya Baik Yanran. Benar. Aku. Han Emyu. Lebih baik kamu jauhi Sinwo. Setiap kali kamu mendekatinya, pasti ada masalah. Apa maksudmu? Aku tidak boleh peduli padanya. Kamu peduli padanya, tapi tadi kamu jelas melihat bahaya. Tapi malah melindungi orang lain, membahayakannya. Inikah yang kamu sebut peduli? Ini bukan niatku. Omonganmu selalu lebih indah dari perbuatanmu. Nuo-nuo di sampingmu, sudah berapa banyak terluka. Sampai sekarang aku ingat, pertama kali aku bertemu dengannya. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya sangat pucat. Jadi, aku mohon, jauhilah dia. Ayo ambil darah. Cepat minggir, cepat minggir. Bukan begitu Sinwo, jangan dengarkan omongannya. Jia sengaja berkata begitu untuk memisahkan kita. Jangan banyak alasan lagi. Pergilah. Aku tidak pergi. Aku susah payah menemukanmu, kenapa aku harus pergi? Sushinyo. Awalnya kamu yang membuatku jatuh cinta padamu. Sekarang kamu mau putus denganku, ini tidak adil. Aku butuh setahun untuk menyadari perasaanku padamu. Sekarang, aku tidak akan pergi hanya karena omonganmu. Kamu pulang bersamaku. Lepaskan. Lepaskan aku. Nuo-nuo. Ayo pulang. Sherniwa, kamu tidak boleh pergi dengannya. Shinyo. Kakak Emyu, sadarlah. Kamu masih tidak bisa melihat? Jia Sinwo hanyalah seorang yang materialistis. Wanita yang tamak akan kekayaan. Dia dan pria itu, mana mungkin baru kenal. Pasti sudah berkomplot untuk menipumu. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Lepaskan tanganmu, jangan pegang aku. Kakak Emyu, apakah kamu masih tidak bisa melihat perasaanku? Asal kamu mau, aku siap menjadi pacarmu kapan saja, memberimu kebahagiaan yang kamu inginkan. Lepaskan. Kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Sinwo. Hamyu, Kamu tidak apa. Susinwo, begitu kamu muncul, langsung merebut Hanemyu dariku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sinwo, aku mohon, jangan pergi, turunlah. Masih banyak yang ingin kukatakan padamu, Sinwo. Turunlah, biar aku jelaskan dengan baik. Bagaimana pendapatmu? Antara kita, sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mari kita pergi. Shinyo. Kamu benar-benar akan meninggalkanku? Han Emyu, lihat, aku cantik pakai gaun pengantin ini. Han Emyu, aku ingin memberimu setelan jas khusus untuk dipakai saat kita menikah.
Sayang, Han. Coba cicipi, ini masakan baru yang kupelajari, daging sapi dengan 2 cabai. Dan sup iga favoritmu. Mari kita makan bersama. Sinuo, jangan tinggalkan aku. Sakit? Lumayan. Lain kali kalau ada kejadian seperti ini, langsung telepon aku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu di wilayahku. Hang, terima kasih, sayang. Sebenarnya hari ini aku ingin melihat lokasi pernikahan. Tapi mereka mengacaukannya. Tidak apa-apa, lokasi pernikahan sudah hampir siap. Kalau kamu ingin melihat, nanti aku minta mereka kirim fotonya. Berikan tanganmu padaku. Cantik sekali. Kamu bilang tadi mau ambil sesuatu. Aku pergi ambil ini. Iya, kamu lupa ya. Hari ini ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Selain cincin berlian saat menikah. Setiap tahun di hari ulang tahun pernikahan, aku akan memberimu cincin, biarkan. Selalu mengingat cinta kita. Terima kasih sayang, senang ada kamu. Shinyo. Sinuo buka pintu, aku datang mencarimu. Sinuo, cepat buka pintu. Sinuo buka pintu biar aku masuk. Aku masih ada yang mau bilang, Sinuo. Kenapa dia masih mengikutiku? Aku tahu dulu aku menyakitimu. Sekarang aku sadar betapa brengseknya aku. Kupikir, aku sudah cukup jelas. Tak disangka, dia masih mengganggu. Tapi aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu, Sinuo. Sekarang aku melihat setiap sudut rumah. Selalu teringat wajahmu, aku tak bisa kehilanganmu. Berikan aku satu kesempatan lagi untuk mempertahankanmu. Sinuo buka pintu lagi, biar kita bertemu. Oleika, Sherniwa. Kamu masih mau menemuinya. Satpam, tolong keluarkan pria itu dari depan villa saya. Shinyo. Hello Tuan, Anda bukan pengguni sini. Tolong segera pergi, aku tidak pergi. Pacarku masih di dalam, ayo pergi. Shinyo. Sudah, jangan minum lagi, perutmu sudah tidak baik. Jangan sampai nanti sakit lagi. Jangan urus aku. Aku bilang, jangan banyak urus aku. Aku memang mau minum. Kalau aku sakit, Sinuo akan kasihan padaku. dia kasihan padaku. Dia akan kembali padaku dengan patuh. Han Mu, kamu belum mengerti. Sinuo sudah melepaskanmu. Kamu menyiksa diri sendiri sekarang, dia tidak lihat, buat apa? Iya Kak Mu. Susinuo memutuskan meninggalkanmu. Jangan buang waktu lagi padanya. Siapa bilang? Susinuo adalah milikku. Dia hanya bisa jadi milikku, tak ada yang bisa merebutnya. Kakak Mu, dia tidak pantas dapat cintamu. Sinuo akan menikah lusa. Kau begini, kari susu sendiri tahu? Susur niwa milikku. Pernikahannya. Aku akan pergi. Hello. Jojing. Tolong antar paket ke Dongcheng. Para tamu undangan. Selamat datang di pernikahan Tuan Bai Chufeng. Dan Nona Susur niwa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Penggantin wanita tercantik, untuk masak. Xiao Feng. Aku cuma punya satu anak perempuan. Mulai hari ini, ku serahkan padamu. Kau. Jangan sampai mengecewakannya. Ayah, tenang saja. Seumur hidup, aku akan baik padanya. Tidak akan biarkan dia sedih sedikit pun. Aku akan berikan segalaku. Untuk menyayanginya. Melindunginya. Sampai selamanya. Keduanya, dari pertama bertemu hingga kini, Terpisah 3 tahun, akhirnya hari ini. berjalan bersama masuk ke pelaminan. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin bertukar cincin. Aku tidak setuju.
Han Miu. Kau mau apa? Aku tidak setuju kau menikah dengannya. Kupikir pembicaraan kita beberapa hari lalu sudah jelas. Kenapa kau masih mengganggu? Shinyo. Aku susah payah menemukanmu, mana mungkin ku biarkan kau menikah dengan orang lain. Harapan ulang tahunmu dulu, kan jadi pengantinku? Aku datang sekarang, ku genapi harapanmu. Shinyo. Ikut aku. Aduh, kau sudah menyakitimu. Masih belum cukup? Mau bawa dia pergi lagi? Cepat pergi dari sini. Pai Qianran. Apa kau diam-diam memperkenalkan Sinwo ke kakakmu? Pantas dulu aku tanya. Tentang Sinwo, kau tidak mau kasih tahu. Ya, mereka berdua adalah hasil jodohku. Aku yang mengenalkan mereka. Kakakku orangnya baik, diam-diam menyukai Nuo selama bertahun-tahun. Mereka berdua sangat cocok. Camel. Han Mu, kau pura-pura setia di sini. Tidak merasa lucu? Cepat pergi. Jangan ganggu pernikahanku. Nuo, kita sudah bersama selama 4 tahun. Apakah perasaan selama 4 tahun ini bisa kau lupakan begitu saja? Kau tega meninggalkanku? Han Mu, kau pikir aku meninggalkanmu? Karena impulsif? Kekecewaan. Terkumpul sedikit demi sedikit. Saat sudah cukup. Hal yang paling sulit ditinggalkan pun akan dilepaskan. Aku bisa memperbaiki semua ini. Aku sungguh bisa. Asalkan kau memberi kesempatan. Han Mu, jika kau tidak pergi, aku akan menyuruh orang. Musuhmu. Bai Chu Feng, Tehoka Kau, Betapa Shirniwa Mensenteku, Demi aku. Dia melewatkan kesempatan penelitian di luar negeri, mengeluarkan semua tabungannya. Tinggal di Rongcheng untuk membantuku berbisnis. Dia khawatir dengan sakit lambungku. Mengantarkan makanan dan obat. Hal-hal ini, pernahkah dia lakukan untukmu? Aku tidak perlu Nuo melakukan apapun untukku. Aku hanya ingin dia bahagia dan sejahtera di sampingku. Aku juga bisa memberinya kebahagiaan dan kesejahteraan. Aku mengenal Sinwo, dia orang yang sangat menghargai perasaan. Dia pasti tidak akan langsung mencintai orang lain setelah meninggalkanku. Shinyo. Nuo, maukah kau menikah denganku? Dulu kau yang mengejarku, sekarang giliranku untuk mendapatkanmu kembali. Aku akan berusaha memperbaiki semua luka yang kau berikan. Berubah menjadi pria yang kau sukai. Aku pasti akan memberimu masa depan yang bahagia. Nuo, dia memperlakukanmu seperti itu. Tapi kau masih tidak bisa melupakannya. Kau masih memilih pergi dengannya. Nyonya. Aku akan memakaikannya sekarang. Han Mu. Kadang-kadang, aku merasa kau sangat lucu. Dulu saat aku sangat ingin menikah denganmu, kau tidak peduli. Sekarang, kau memohon-mohon agar aku menikahimu. Tidakkah kau merasa diri seperti badut? Dulu aku tidak tahu menghargai, tapi sekarang aku sudah mengerti. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Kenapa kau? Apakah masih ada yang tidak kau sukai? Katakan, aku akan berubah. Han Mu, kau mengatakan ini sekarang. Sudah tidak ada artinya lagi. Bagaimana bisa tidak ada artinya? Cincin berlian ini adalah model favoritmu. Setelan jas putih yang kupakai ini juga kau suruh orang buatkan khusus untukku. Sekarang aku memakainya. Aku memakai jas pemberianmu untuk menikahimu, bukankah ini? Oregon yang kau tangguh-tangguh? Tapi harapan itu sudah kadaluarsa. Hanya menyisakan bau asam yang busuk. Lalu apa lagi yang kau harapkan? Katakan, asal kau katakan. Aku bisa memenuhi semuanya. Han Mu, sekarang aku padamu. Sudah tidak ada harapan lagi, kau tahu. Kenapa aku putus denganmu? Karena aku menyakitimu. Kita bersama selama 4 tahun, 4 tahun ini, cintaku. Kau acuhkan, pengorbananku kau anggap wajar. Dalam pilihan antara orang lain dan aku, kau selalu memilih mengorbankanku, pendapatku. Kau tutup telinga, hubungan kita sudah penuh luka. Apalagi masa depan yang kita punya? Jadi cincin ini, simpan saja sendiri. Aku tidak bermaksud mengorbankanmu, aku juga tidak mengacuhkanmu. Aku akan ajak mereka ke Cameron Technology dulu. Kau tunggu di sini sebentar. Nanti aku jemput lagi. Aku tidak bawa HP. Lepaskan aku. Ayo, ambil darah. Nyonya. Maafkan aku. Aku tidak menyangka hal-hal yang kulakukan dulu. Memberimu luka sebesar ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tentu, setelah meninggalkanmu, tidak ada lagi yang bisa melukai aku seperti ini. Kau membenciku? Kenapa tidak membenciku? Karena cinta. Maka ada kebencian, aku tidak mencintaimu lagi. Secara alami tidak bisa membenci, apalagi. Aku sudah menemukan kebahagiaanku, kau tidak bisa lagi mempengaruhi perasaanku. Sushinyo. Kau benar-benar mencintainya? Benar. Aku sangat mencintainya.
Aku tidak percaya. Sushinyo. Kau masih ingat ini? Ini yang dulu kau tulis untukku. Surat Cinta by Chu Fong. Sushinuo tidak pernah menulis surat cinta untukmu, kan? Mau aku keluarkan dan bacakan untukmu? Agar kamu mendengar betapa Sushinuo Sangat mencintaiku. Kalau begitu, bukalah. Lihat, apakah masih ada tulisan di dalamnya? Apa maksudnya ini? Bagaimana bisa begini? Saat aku pindah rumah, ada satu kotak buku yang terkena air hujan, surat ini. Terjepit di antara buku-buku itu. Aku pernah mencoba memperbaikinya. Tapi tidak bisa. Seperti perasaan kita. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Shinuo, kamu pasti masih mencintaiku, kan? Kita punya begitu banyak kenangan indah. Apakah kamu bisa melupakannya begitu saja? Aku peringatkan kamu, jangan sentuh dia. Shinuo, jawab aku. Satpam, bawa dia pergi. Berhenti. Kakak Mu, Sushinuo tidak mau menikahimu. Itu kerugiannya. Aku mau menikahimu, Kakak Mu. Nikahi aku. Han Mu, kamu harus berpikir matang, jangan karena emosi sesaat. Membuat pilihan yang salah. Lihat, Sushinuo. Kamu tidak mau menikahiku, masih banyak yang mau. Hianya, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Aku mau. Sushinuo, aku akan segera menikahi orang lain. Kamu tidak sedikit pun sedih? Pernikahanku dengan istriku akan segera dilanjutkan. Jika kalian tidak ada urusan. Silakan pergi sekarang, jika tidak. Aku akan memanggil Satpam untuk mengusir kalian. Sushinyo. Kamu pasti akan menyesal. Zenki, perasaanku dengan Shinuo selama bertahun-tahun. Kamu melihatnya sendiri. Katakan, apakah dia benar-benar tidak akan kembali? Menurutku, Dia sudah melepaskan, kamu juga harus melangkah ke depan. Kakak Mu, kamu masih punya aku. Aku akan menjadi Istri yang baik. Siapa yang mau menikahimu? Tidak bisakah kamu lihat? Aku sedang memancing Shinuo. dibandingkan Shinuo, kamu bukan apa-apa. Hanmu. Aku akan membuatmu dengan rela hati menikahiku. Silakan ketiga orang memberi tanda centang di perusahaan dan nama yang sesuai. Tender kali ini hanya bol berasil, tidak bol gagal. Kamu sudah begadang terus selama 2 hari ini untuk menyusun proposal. Menyusun daftar penawaran, tubuhmu sanggup enggak? Jangan khawatir. Untuk urusan kerja, aku nggak akan main-main. Bukan berarti aku nggak mengakui kemampuan kerjamu. Aku cuma khawatir dengan kondisi mentalmu. Santai aja, asal sibuk, nggak akan terasa berat. Shinuo, tender sudah selesai. Aku harus kembali ke Rongcheng. Bisakah kita ketemu lagi? Aku dengar kabar, penanggung jawab proyek tender kali ini adalah kepala divisi bioteknologi. Dia sangat hebat. Benar-benar ahli tingkat tinggi. Nggak nyangka bisa ketemu orang sehebat itu. Nanti aku foto sama dia, terus upload di medsos. Tapi yang level segitu, pasti udah kakek-kakek ya? Salah besar kamu. Katanya dia masih muda, bakatnya luar biasa. Umurnya kayaknya sebaya dengan kakak Mu. Seriusan? Sudah, jangan ngobrol lagi nanti. Kita cek lagi datanya, jangan sampai ada salah. Asal tender ini berhasil. Perusahaan kita bakal naik level, ayo masuk. Data perusahaan sudah dicek semua, tenang aja. Ada backup 2 kali, oke. Di situ sudah dicek? ITU by Chufeng ya? Dia datang buat apa? Jangan-jangan Sushinuo juga bakal datang? Nggak ngerti deh, anak bos grup Bai ini. Kok bisa suka sama Sushinuo? Si Bai Lianhua itu. Sayang, kalau sampai aku dengar lagi kamu ngomongin Shinuo, kamu nggak usah jadi sekretaris lagi. Maaf ya Kak Mu, nggak akan terulang lagi. Asal aku bisa bantu perusahaan menang proyek ini, Hanemu pasti bakal lihat aku dengan cara berbeda. Nanti kalau mau lamar aku, udah pasti lancar.
Cepat lihat, kepala proyek Su datang. Kepala proyeknya. Ternyata Su Sherniwa. APA. Kepala proyeknya Su Shinwo? Nggak mungkin. Su Shinwo kan kerja di administrasi. Kapan jadi ahli? Selamat siang semua, selamat datang di tender implementasi hasil penelitian proyek bioteknologi ini. Proyek kami sudah berjalan setahun, akhirnya mencapai terobosan penting. Tujuan awal proyek ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi setelah hasil penelitian kami selesai, kami langsung mengadakan tender. Semoga bisa segera memberikan kemudahan untuk semua. Ya, dia terlupakan. Julu Shinyo adalah lulusan terbaik di jurusan biomedis sekolah kami. Benar. Dia pasti akan bersinar asal berada di posisi yang tepat. Han Mu. Kau mengurungnya selama 4 tahun. Sekarang kau masih merasa kau berhak mengatakan mencintainya? Aku baru menyadarinya sekarang. Betapa salahnya aku dulu. Sekarang saya umumkan daftar perusahaan yang menang tender. PT Hicheng Technology, PT Jiangxin Technology, PT Myuyun Technology. Wah, ada PT Myuyun Technology. Kita menang tender, Han Mu. Selamat untuk semua perusahaan yang menang. Staf kami telah menyiapkan jamuan malam. Silakan semua menuju ruang jamuan nanti. Ayo pergi. Akhirnya tender selesai. Pulang harus tidur nyenyak. Tidak masalah, setelah istirahat beberapa hari. Kita akan pergi berbulan madu. Baik. Shinyo. Maaf, kalau bukan karena aku. Kau pasti sudah bersinar di perusahaan yang kau sukai. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Kenapa memilih perusahaanku? Karena aku sangat mengenal perusahaanmu. Dan soal kemampuan, tim kami selalu mengakui. Aku tidak ingin merusak kesempatanmu karena masalah pribadi. Shinwo, terima kasih. Tenang, proyek ini akan kukerjakan sepenuh hati. Aku juga tidak akan mengganggumu lagi. Su Shinyo, ini semua karena kamu. Han Mu terus-menerus menolak dan mengabaikanku. Aku ingin kamu mati. Minker. Ado, masih belum mati. Han Mu, tahanlah. Kalau saja aku bisa menyadarinya lebih awal. Mungkin kita bisa hidup bahagia sampai tua. Ya, jangan banyak bicara lagi. Hemat tenagamu. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien sementara tidak dalam bahaya, dokter. Tapi ada banyak patah tulang di seluruh tubuh. Mungkin butuh waktu pemulihan yang cukup lama, dokter. Syukurlah tidak ada bahaya bagi nyawa. Oh, ternyata patah tulang di seluruh tubuh. Pantas saja tubuhku sakit sekali. Terima kasih ya. Kemarin menyelamatkan kami. Tidak usah berterima kasih, ini hutangku padamu. Rumah sakit ini punya standar pengobatan yang sangat tinggi. Tidak lama lagi kamu akan sembuh total. Terima kasih. Kakak Mu, kamu baik-baik saja? Apakah kamu yang menyakitinya? Apakah kamu? Aku peringatkan kamu, jangan berbuat gila di sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Siapa yang sebenarnya bersalah, hatinya sendiri yang tahu. Apa maksudmu? Kita pergi. Apa maksud mereka berdua? Jangan-jangan sudah ketahuan? Kakak Han Mu, aku tiba-tiba ada urusan. Aku duluan ya. Lain kali aku akan menjengukmu lagi. Polisi. Yukianya, kamu diduga melakukan pelanggaran hit and run, dan sengaja melukai orang. Ikut kami ke kantor polisi. Tidak, kalian salah tangkap orang. Ini ada kamu tidak? Bicaralah di kantor polisi. Pao Jia. Han Mu, tolong aku.
Sayang, katanya kamu naksir aku selama 3 tahun. Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Itu karena kamu waktu itu sibuk mengejar cowok lain. Mana sempat memperhatikan aku. Wah, cemburu nih. Iya, aku cemburu. Gimana? Mau tidak menghiburku? Kasih kamu kesempatan. Gantian aku yang mengejarmu. Kamu lari di depan. Aku kejar dari belakang. Jadi begini caramu mengejar. Kalau kamu tidak lari, aku yang lari. Giliran kamu yang mengejarku. Cepat kejar aku. Baik.